RRQ Hoshi. Mampukah EVOS Glory meruntuhkan pondasi yang sudah dibangun? Atau proyek pembangunan RRQ Hoshi akan megah berdiri di MPL Season 14. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go ke the lane up. Improvisasi dilakukan oleh EVOS Glory pastinya ya, dengan pastinya ya. Dan kembali lagi dengan sprint yang di bawah untuk Skylar. Mampukah dia selamat nantinya untuk adanya Petrify? Tuh, pakai sprint. Ada Despair Storm. Betul. Pakai sprint juga plus minus kan. Dimana ya jelasnya ini bisa ngejar ke belakang untuk nyari cusinnya dia nanti. Biar gak bisa deket-deket, lane turfline-nya gak bakal efektif. Jadi harus jaga diri baik-baik ya Betul. pastinya ya. Ini Ya, berarti lebih agak-agak ofensif jaga ya? jarak. Lebih ofensif aja nanti. Ofensif tapi kalau di dalam the whole team fight dia nggak bisa ngebuka sih. Susah Dia ya? nggak bisa untuk main cloud bundle. Oke. Cloud bundle tuh nggak Berarti bisa. dia lebih ke tipikal yang oke nunggu dulu informasi, banyaknya research yang udah keluar, baru dia masuk. Betul. Yep. Aku setuju banget kalau dia mainnya kayak gitu. Karena dia akan tapi temennya mampu nggak 4 versus 5 dulu. Karena kalau ngomongin Cloud dengan tanpa Purify, dia nggak bisa langsung bantu. Dan dia akan bermain di pinggir. Buset. Ya tuh Cloud-nya lagi mau deket juga langsung kan. Karena blast tadi. Menang range kan kalau ngeliat dari Eve-nya juga kan, Betul. dari Void Crystal-nya ganggu banget pastinya. Jadi main poke damage, harusnya Rins ini akan punya kekuatan yang lebih di atas dari Cloud. Oke. Dan juga ini sama-sama belum level 4 sebenarnya buat Rins ya. Jadi masih harus nunggu sedikit saja. Apalagi buat di turtle yang pertama setupnya ya. Ini Sutujin sudah ada di level 4 jadi untuk setup awal-awal biasanya fighter nih yang start duluan buat di turtle yang pertama. Oke, berarti alpha ya lo ya? Alpha. Betul. Harusnya. Tapi kalau ngeliat dari bush yang dihuni ya, ini sebenarnya mirip dari game pertama. Udah nginjak level 4, junglernya dia sembunyi di situ untuk bisa makan roamer atau mid-nya. Wah, ini gantian zoningnya sekarang. Aha. Oke, zoning out yang gantian. Apakah akan coba ditukar dengan ada point kill karena depan sana? Berarti terbuset dari Anafel berhasil mendapatkan turtle yang pertama tanpa ada kontes. Ingat, Snowball udah dipegang oleh tim EVOS. Memang nggak banyak, memang dia juga nggak punya dapat point kill. Tapi setidaknya dari sisi kelima timnya udah dapetin saweran dari Anafel. Nah ini awal yang baik lah ya pastinya untuk bisa bangkit. Bagaimana EVOS Glory kali ini pun bisa mengontrol dari segi objektifnya juga. Setuju? Dan juga ini PR dari Dreams-nya ini gimana caranya untuk bisa ya udah ditanggulangin dulu nih. Nah, dan juga di sini Brands dia tahu bahwa dia bisa menang ya buat di early-nya. Dia pressure habis-habisan buat Skylar-nya. Dia bakal coba buat nge-freeze lane aja untuk buat di bagian belakang. Dan ternyata memang lagi-lagi Sujin ini diganggu ya. Latent Flare ini jadi PR tersendiri. Digeser, dipoke lagi. Continuous damage walaupun memang damage-nya nggak terlalu yang besar tapi terus-terusan. Nah ya, dan efek knock up-nya kan yang ngeselin apalagi wow team fight-nya bisa unggul I'm langsung. offended with flicker tanpa ada following up. DPS itu adalah sama sia-sia. Tapi depan sana, trapping menuju ke arah Brasta pakai gagal dan berslot. Di tangan dari seorang Anvil. Para pasukan dari tim EVOS, mereka terperangkap di dalam reward manipulation. Diangkat. Tapi tidak bisa mengangkat Rinsya di depan sana. Ada apa yang coba ditukar dengan satu point kill. Tampaknya Skylar blinded from Skylar. Berhasil mendapatkan double kill. Meskipun mereka harus menukari dengan ada seorang Sujin. Tapi lihat Brans, bakal coba dipaksa. Ada Rinsya di depan sana. Tanpa adanya mana, membuat Skylar mendapatkan poin kill tambahan dan hilang. 3 yang mahal. Dan bahkan kalau Cloud pun dipaksa, ini yang menjadi poin kill yang keempat. Untungnya Purify di tangan dari Cloud pun jadi hingga dia saat ini bisa kabur dari jeratan Rinsya. Oh, satu kata untuk RRQ Hoshi untuk kali ini adalah komit. Tadi ada flicker sama offended yang ternyata memang gak ada follow up ya. Tapi ternyata mereka gak mau hal tersebut menjadi sia-sia. Oke. Dan akhirnya ya udah dijawab lagi dengan team fight yang begitu baik pula. Ya, dan ini rugi ya buat EVOS karena mereka harus kehilangan 1 gol katapult tadi buat di bagian belakang. Dan Brands agak sedikit berbeda sekarang untuk Roger dia karena first item dia adalah Windtalker. Beda ya, biasanya ke Thunder tadi Belt. Thunder. Tergantung kondisi. Lagi menang soalnya kan. Terms and condition apply. Betul. Karena dia pede, ada absorb damage 1, ada turtle yang kedua. Itu dia yang ngebuat dia pede bisa dapetin kondisi team fight atau dapetin poin kill tambahan. Dan kondisi kali ini Anafel jangan sampai memegang turtle yang kedua. Ini akan ngebuat EVOS makin lebih tinggi lagi. Dan mengejar ketertinggalan atas 3 poin kill yang sudah didapatkan oleh tim RRQ. Yes, karena memang udah back to basic sebenarnya ya. Kayak ngelihat dari typical Yuzong dengan Black Dragon form. Dia langsung zoning out juga agar tidak ada kesempatan untuk RRQ Hoshi bisa mengontes. Bahkan tercuri. Tercuri oleh Sojin. Berhasil kabur dari jeratan sosok seorang Anafel. Mendapatkan sedikit keuntungan setidaknya. Insting yang cukup baik dari Sojin untuk kesekian kalinya. Tapi nampaknya Dreams akan coba dipaksa. Satu point kill di depan sana. Minan Fury kayaknya tidak akan dibuka oleh Dreams. Salah satu orang yang sangat baik untuk melakukan trigger terhadap Minan Fury adalah Sojin. Tapi nampaknya Minan Fury kali ini harus dimakan. Pertukaran
bermain 1-1 setidaknya ada barter. Ya. Itu penting sih, dengan adanya barter tadi berarti untuk golnya ya gak bakal jauh berbeda juga ya. Setidaknya ya. Tapi kita tahu bagaimana Cloud9 ini cukup mengganggu ya. Rins tidak bergerak seperti di game yang pertama. Dia benar-benar bisa di zoning juga di belakang. Meskipun memang ini punya range buat hit-nya, tapi selalu bisa dikontes. Oke, mereka melakukan one by one situation dan Novel habis saja Supang mengakan memberikan zero Asus Sujin. Tapi nampaknya Rinsha dengan sangat sigap memberikan pressure di depan sana. Cloud9 masih mau lebih dengan adanya my god, kali ini Asus Sujin harus ter-take down. Lihat, mau tidak mau coba untuk kabur. Udah GG berkali-kali tapi tetap tidak bisa ada jalan untuk pulang. Tapi pertukarannya lumayan mahal sih, 2 untuk 1. 1v1. Fluffy masih bertahan tapi nampaknya Iron kali ini tidak ada memiliki Primal Ward. Membuat Fluffy bertahan hidup dengan sangat kuat di depan sana. Berstats ya tadi ya. Waduh, Skylarnya bebas. Ini yang sebenarnya juga dibawakan di game pertama tadi ya. Skylarnya gak banyak ikut fight. Tapi ya diam-diam dia juga menghancurkan. Apalagi dengan mobilitas kencang sekarang dengan adanya Cloud yang di bawah. Ya tentunya ini menjadi kekuatan buat RKHOSI sekarang. Dimana mereka punya Cloud, mereka punya Skylar. Mandiri untuk aja bisa udah. mandiri bener. Dan juga untuk di sisi yang lain, di sisi yang berbeda teammates-nya ini bakal bisa nge-distract lawannya untuk membiarkan adanya ruang gerak juga. Entah itu nantinya misal buat si Skylar. Atau bahkan bisa jadi juga buat Dairon. Oke, udah bukan gold-centric lagi. Mereka bahkan lupakan ada Skylar di sana. Mereka lebih fokus cari di mana Sujin. Dan bahkan dengan 2 turtle yang mereka miliki saat ini. Mereka masih belum bisa mendapatkan keuntungan dari tim EVOS Glory. Memasakkan menuju ke arah si Fan. Sujin! Out of nowhere! What a takeover retribution from Sujin! Anabel di depan sana. Tim Fight menjadi 1. Tapi dengan real world manipulation. Membuat perempuan dari EVOS terperangkap di dalam zona. Di dalam dunia yang tidak nyata. Bahkan Anabel harus menjadi korban kekerasan dari tim EVOS Glory. Walaupun ada Brans, tapi Brans versus everybody bukan sebuah jawaban. Karena Sujin masih terlalu sakit. Dan nampaknya Brans kali ini hilang. Ditukar ke arah sosok seorang Cloud9 bersama dengan Tyrant. Membuat Skylar mendapatkan poin free tanpa team fight. Oke, 3 tukar 4. Hal yang cukup berat tapi ternyata ada backup yang dilakukan oleh Skylar-nya juga. Retribution lagi-lagi dari Sujin tidak akan memberikan adanya perfect objektif nih untuk EVOS Glory. Wow. Commit dari RKHOSI juga tadi ya. Sehingga bahkan Skylar-nya sampai di titik yang terakhir dan mereka masih bisa menahan selama itu. Bener kan, berarti komit Iya, ya. komit. Komit yang dimiliki juga untuk RRQ Hoshi. Jadi mereka nggak mau mengalami kerugian pastinya. Yap, dan lihat bagaimana RKHOSI juga. Mereka sudah memiliki Skylar yang sudah punya item dan ini berbeda jelas. Tadi Skylar selalu split, sekarang dia sudah terlihat ya berada di dekat dengan teman-teman yang lain. Dengan item buat Skylar dia udah punya Corrosion, Demon Hunter Sword dan sebentar lagi mungkin akan ke Wind of Nature. Dan kita belum melihat dari Brand sendiri sekarang. Nelfit kah? Yodi kah? Masih Halbert kah buat dia juga? Atau bisa kita simpulkan karena ini, apa namanya, Great Dragon Spear. Gedes, Buat boleh. lari-lari ya. Iya. Buat tambah lari-lari. Dan satu buah Queen Swing sudah selesai juga di tangan dari Anavel. Akan semakin sustain lagi nantinya. Tapi masalahnya poke damage terus-terusan juga nih ngasih efek slow pula kan. Dari Rins. Betul, tapi Cloud9 dengan satu Clock of Destiny tadi ya, membuat dia super sustain, menjadi pemain yang terakhir yang selalu bisa bertahan selama itu. Mau nggak mau. Ya, karena yang lainnya pasti ngincar untuk tim fight dulu ya. Karena untuk bisa mencapai pasif dari Lantern Fire sendiri butuh 10 stack. Sebelum bisa terangkat jadi ada waktu lah untuk bisa ngedeliver damage juga. Dan Anavel di level 12 sama dengan Sujin. Cuman sayangnya objektif ini seringkali didapatkan oleh Sujin dengan nyelinap dari belakang. Iya. GDS kan? Lincah ya. Yap. GDS. Dan Ice Queen One udah selesai buat Rins. Tuh, dicepetin. Oke, mereka menuju ke arah Lord. Lord di tangan dari para pasukan dari tim EVOS Glory. Sujin gagal untuk melakukan takeover. Momentum! Yang didapatkan adalah Anavel. Tapi nampaknya di depan sana, sosok dari seorang Induk terlalu sakit untuk bisa menahan damage yang diberikan Anavel. Skylar, dari Reward Manipulation. Menuju ke arah Anavel dan hilang begitu saja. Blazing Dot from Skylar tampaknya tidak terlalu efektif. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Monarchy. Mereka kehilangan 3 pemainnya. Sujin mencoba untuk fokus menuju ke arah seorang Fluffy. Damage-nya masih belum cukup. Dan mereka harus menuju ke arah belakang. Karena Branch bisa mengamuk. Dan teriakan naumannya bisa meluluhlatakan RRQ. Tapi Sujin ini lincah banget ya. Yap. Dia masuk lagi, tapi dari Game Fact by GoPay. Dari 45 game RRQ di MPL ID Season 13, Cloud mendapatkan respect ban sebanyak 33 kali ban. Yap, dan yap, inilah sekarang sumber kekuatan untuk RKHOSI juga ya. Meskipun yang tumbang misalnya nanti adalah Sujin, tapi masih ada Skylar juga. Jadi Skylar menjadi salah satu sumber masalah jelas bagi EVOS Glory. Dan untuk bisa nangkapnya sulit. Oh, Cloud9 hilang out of nowhere.
I'm offended? I'm offended lagi dari Idok yang harus di-respect nampaknya membuat para pasukan dari tim EVOS Glory mereka terkejut terheran-heran. Dan akhirnya kehilangan Cloud9 membuat pasukan dari EVOS Glory ini kurang power untuk melakukan dobrakan. Oh iya, gak dimaksimalin pastinya ya. Tapi ada Iron masuk lagi, Dreams yang ditarget. Dia memaksa ke arah Dreams kah? Jangan sampai, dan ternyata Flicker menjadi trigger yang sangat mahal diberikan oleh tim dari RRQ dan masih punya keunggulan bahkan 700 perak. Yap, dan akhirnya gold yang udah mulai dipimpin sedikit juga ya. Ini sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau ngelihat dari pick off terhadap Cloud9 ini ngebuat dari Lordnya juga menjadi Lord giveaway aja akhirnya. Iya, karena gak ada efek sisi lagi ya yang bisa diberikan oleh EVOS Glory. Dan sekarang untuk progress yang sedang menunggu, tarikan dari I'm Offended yang lagi-lagi menjadi salah satu masalah. Karena untuk open push-nya, ini kelihatannya sulit buat EVOS Glory. Oke, sekarang ya kita lihat mereka dari RRQ dan EVOS. EVOS memang punya power yang teamfight yang besar. Tapi yang kita lupakan adalah dari tadi mereka belum menggunakan power maksimal dari Cloud. Yep. Cloud-nya yang memang belum terlalu masuk ya buat join teamfight, tapi sudah bisa ditahan loh untuk semua serangan dari EVOS-nya. Apalagi kalau memang nanti ini Cloud-nya juga sudah mulai join teamfight. Ya, tadi cuma ada 2 kali kayaknya ya ikut Betul. bantuin juga. Dan itu pun terakhir kan? Yes, dan itu dia dengan adanya sprint juga yang mungkin dibawa ya. Dia mau coba untuk ngejar dan juga untuk sebagai eksekutor nantinya. Karena terlihat dengan spell sprintnya ini pun masih belum di pick off loh. Masih belum kelihatan juga untuk bisa ditangkap sama pemain-pemain dari EVOS Glory. Sementara Purple Buff, ini Idok udah mulai screening sih. Lagi sih, screening terus. Nah, last item dari Skylar ini menentukan sekali nih. Ataukah dia mau ke arah si Halberd, ataukah dia mau ke arah sakit. Maleficor, tapi nampaknya fokus ke arah Dreams bukan sebuah jawaban karena Fluffy di depan sana. Untungnya mereka nggak fokus untuk nangkap ke arah Nolan. Mereka cukup bingung karena target mereka terlalu banyak. Cloud, ada Eve, ada Sutsujin dengan Nolannya. Banyak banget target mereka. Terlalu banyak. Oh, I'm offended. I'm offended dan Flicker mencegar sama Fluffy. Coba dipaksa di depan sana tapi nampaknya gagal. Untuk memaksa Fluffy mengeluarkan Black Dragon Transform. Commit untuk objektif. Yep. Dan juga Real World Manipulation yang sudah dipakai sekarang. Seharusnya adalah momen yang tepat untuk EVOS kalau mereka mau initiate teamfight. Betul, setuju banget aku. Ya, tapi kayaknya ini udah mulai dilakukan juga sama EVOS Glory ya. Mereka udah mulai masuk ke area dari Lordnya dan akan terjadi kontes besar-besaran harusnya. Ya, karena ini kesempatan mereka untuk bisa mereka melakukan teamfight kembali. I'm Offended dapat tim 2, DPS terlalu besar. Dream Criminal Fury, dapatkan dengan adanya ada Playtackle Transform untuk melakukan zoning out saja. Ini tandanya membuat para pasukan dari tim EVOS Glory kekurangan daya zoning out. Oke, tapi 1 tukar 1. Dan akhirnya ini menjadi reset lagi ya, menjadi imbang lagi untuk kedua belah tim. Tapi balik lagi di sana, Power of Retribution masih dimiliki oleh kedua belah pemain. Iya, tapi damage ya dari berat sini tuh kelihatan cukup berasa ya. Conceal. Mereka mencari di mana Fluffy karena udah tidak ada lagi Black Dragon Transform. Oh, bahkan Crimson Bacon ini ke-trigger loh. Oh, sayang banget sih kalau Crimson Bacon-nya ter-trigger dan saat ini dari Cloud9 nggak punya lagi jalan untuk pulang. Berikan Anvel dipaksa depan sana. Mereka apa-apanya pin! Mereka kehilangan Power of Retribution! Memaksa ke arah belakang buat para pasukan dari tim EVOS harus mundur ke arah belakang EVOS Glory! Kehilangan Lord mereka. Wah. Biasanya kalau EVOS Glory dengan momentum yang dia ciptakan, justru ini momentum yang membuat akhirnya Lord pun menjadi milik dari RRQ Hoshi, Spear of Alpha yang ternyata tidak mengenai target siapapun. Iya, dan itu adalah yang dinantikan juga. Ketika Spear of Alpha selalu di depan set Rafael, Real World Manipulation jelas akan langsung dibentangkan juga. Dan akhirnya nggak bisa ada source escape. Ini untuk Alpha yang tanpa flicker jelas. Emang tidak bisa dipungkiri. Combo anyang-anyangan dari Rinsia dengan adanya Ice Queen One dan juga Glowing One ini panas dingin yang berbahaya. Dan bahkan Real World Manipulation tidak terjangkau dari tadi. Wow, lagi-lagi ya sepertinya kali ini inner turret akan segera dihancurkan. Lord akan berada di area bawah, jangan lupakan adalah Lord enhance dan defensif. Dari high ground yang cukup terbatas untuk EVOS Glory harus mereka pertahankan. Iya, ini masih bisa di defense. Tapi kita belum tahu nih serangan dari I'm Offended milik Idok apakah akan kena juga. Oke, bahaya sekali Counter Gaming ke arah depan sana. Fokus pencegahan, Anabel Bandit kembali menghilangkan Dread. Fokus ke arah depan, Anabel masuk ke dalam Real World Manipulation. Walaupun ada lihat naga Playtackle Transform tidak bisa menghentikan seorang Rinsia. Idoknya tumbang, fokus ke arah belakang, 1 point kill, tembakan hilang. Shutdown! Finally berhasil membuat Franz menambahkan nyawa Tamada Blazing Red from Skylar. Nggak terlalu impactful karena Cloud9 masih bertahan dan EVOS masih mampu. EVOS menolak untuk tumbang. Alright, kehilangan 3 pemain RRQ Hoshi. Mereka harus mengurungkan niatnya untuk straight mendapatkan base-nya juga. Dan EVOS Glory, mereka bisa bertahan dan movement
yang cukup berani ternyata ya untuk langsung komit menuju ke arah Rins tadi di belakang. Iya, berarti itu dibutuhkan banget tadi untuk bisa komit. Kalau mereka gagal untuk mengirimkan pulang Prince-nya, mereka bakal yang ditumbangkan juga. Dan sayangnya tadi masih ada mid base turret yang membuat sprint bersama dengan Blazing Duet dari Skylar gak terlalu optimal untuk di area midnya. Dia harus narik sedikit untuk di kanan agar gak tumbang terkena dari mid base turret. Dan lihat bagaimana EVOS Glory sekarang. Mereka sedang dalam prosesi untuk bisa defense. Ya sebenarnya dari kita melihat menit yang ke-15. Secara mungkin itemnya sudah hampir jadi semuanya. Tapi sedari tadi mungkin source masalah dari EVOS Glory adalah mereka tertangkap ya dengan I'm Offended Idok. Ya, dilematik ya. Nampaknya bisa kita lihat dari EVOS Glory ngebuka dimakan. Depannya juga mereka nggak ragu-ragu makan orang. Sedangkan dari Skylar, aku nggak ngelihat Skylar ini sangat kuat dengan tidak purify. Dengan sprintnya dia tidak terlalu menakutkan kalau menurut aku. Cancellation-nya terlalu banyak om. Oke. Dan juga di sini masih dengan menunggu untuk Lord juga. Jadi secara untuk tempo yang lagi pelan seperti ini jelasnya Arky Hoshi mereka punya Cloud. Ada banyak opsi sekarang mereka bisa split push Cloud sekali lagi dengan Cloud-nya. Mereka bisa main pick off, mereka punya power ya. Kita sudah melihat bagaimana Nolan. Dimana untuk gesekan dia saja tadi ke Mino itu udah berasa kan. Iya, fracture terus juga Fracture-nya. dikejar juga susah banget kan. Betul. Lincah banget. Dan memang balik lagi kalau bicara tentang Skylar dengan KDA yang sebenarnya juga ini nggak terlalu banyak ikut kill participation ya. Yep. Dia lebih memainkan dari segi lane jauhnya dulu. Tapi I'm Offended kembali dikeluarkan. Skylar pakai damage terjadi. Lihat dengan ada Battle Mirror Image mereka Wah. memaksa. Itu dia yang gua sama Aul sempat takutkan. Jangan sampai Black Dragon Transform terpicu sebelum adanya objektif. wah ini bahaya, ini informasi mahal pastinya. Tidak ada power untuk zoning nantinya untuk Fluffy. Dan ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan juga oleh Arky Hoshi untuk bisa langsung execute terhadap Lord. Karena EVOS Glory pun sadar tanpa adanya power of Fluffy dengan Black Dragon Form-nya, dia mundur. Dreams Iya. bisa dimakan. Awas. Itu dia. Mau gak mau Flicker harus dikeluarkan. Membuat formasi dari tim EVOS gak ada inisiat tambahan. Karena Dreams tadi udah ada di ujung mata dari Idok. Matanya Idok hijau ngeliat Dreams nampaknya. Ya tapi ini sulit banget sekarang ya. Bagaimana banyak source yang memang sudah keluar tadi dari EVOS Glory. Dan memang untuk opsi mundur adalah pilihan yang terbaik juga. Karena mereka bisa melakukan defense dari bagian dalam. Pertanyaan kita, Idok akan narik siapa? 3 lane push, berada di garis depan, langsung menuju ke arah belakang dari seorang Fluffy, nampaknya Soul Sojin mencoba dikejar begitu saja. 3 lane berbeda, mereka bingung, Timas mana menjadi tujuan utama, dan bahkan direct free hit di arah belakang. Membuat tim EVOS, mereka terpaksa ribut di luar dari base, dan hilang satu persatu. Ini bencana, Blazing Duet from Skylar, menutup teamfight mereka, dan laga penting. Closing derby dimenangkan Ararkyu dengan 2-0. Oh, dan ini dia Arky Hoshi yang melakukan proyek pembangunan ulang. Ternyata mengulang pula kemenangan yang begitu baik di laga